Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang ditunggu-tunggu, ternyata PKS setuju duet Anies Hovifah di Pilpres 2024. Dan saya sudah sejak dulu sudah mengamati bahwa perkembangan hari ini bahwa PKS akan setuju itu. Lantas bagaimana dengan Demokrat? Masih nunggu jawaban dari Partai Demokrat begitu kan? Dan saya yakin ada dua perempuan sosok di belakang Anies Baswedan yang menjadi wakil Anies Baswedan, yaitu Bu Hovifah dan Mbak Yeni Wahid begitu kan? Dan bahkan di satu sisi komentar-komentar netizen ada benarnya juga seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, banyak yang setuju Anies itu Hovifah. Ya, Hovifah pendukung Jokowi, ya banyak sekali. Jakarta sudah hancur, apakah Indonesia akan dihancurkan juga? Nggak akan pernah, aku pilih manusia gagal ini. Yaman, budak Eropa. Wow, orang-orang seperti ini sudah sudah menyerang Anies Baswedan, padahal dia tidak tahu begitu prestasi Anda apa begitu kan. Ya, selain prestasi Anda nyinyirin orang ya seperti itu, ya inilah kelakuan para cebong begitu kan. Bahkan banyak sekali begitu. Ini jawab isu ditawari kursi menteri, PKS tegaskan tak tergiur. Banyak sekali untuk menggagalkan Anies Baswedan. Mengapa begitu banyak Anies Baswedan begitu takut kepada Anies Baswedan? Salah satunya itu begitu, bahwa Anies Baswedan tidak mudah diatur, tidak bisa didikti para cukong dan para bandar begitu kan, para oligarki yang punya kepentingan besar begitu. Kita mau pemimpin ke depan itu tidak punya ikatan dengan masa lalu ini. Kenapa nggak berani memajukan AHY, kader partai dan ketum partai, capek-capek bangun mendirikan partai yang jadi orang luar. Nggak percaya dengan survei dengan kader partai akan absolut memenangkan ketumnya, ya tidak juga begitu kan. Di satu sisi menurut saya pribadi ya saya lebih setuju begitu antara Bu Hovifah dengan Mbak Yeni Wahid menjadi wakilnya Anies Baswedan begitu. Tetapi perlu diingat, inilah demokrasi, bisa jadi besok menjadi kawan, besok menjadi lawan, sekarang menjadi lawan begitu kan. Ya tidak mudah begitu. Semoga Demokrat juga berbesar hati dan setuju politik memang perlu strategi, apalagi menghadapi serigala-serigala yang buas. Bisa jadi duet Abi AHY lebih mumpuni ketimbang Abi Hovifah, tapi peluang Abi Hovifah untuk menang Pilpres saya kira lebih besar daripada Abi AHY. Mengapa? Karena ceruk pemilih Abi dan AHY itu korlap sama. Untuk menang Pilpres diperlakukan ceruk pemilihan lain itu dengan Hovifah. Seharusnya PKS sejalan lebih legowo kepada Demokrat karena Hovifah itu bukan kader PKS. Bagaimana juga koalisi itu pasti ada hitung-hitungannya. Kalaulah seandainya Demokrat keluar dari koalisi, apakah Nasdem dan PKB cukup syarat untuk mencalonkan Anies Hovifah? Ya, belum tentu begitu. Tetapi perlu diingat, Anies dengan Hovifah atau Anies dengan Mbak Yeni itu menjadi satu kekuatan besar begitu. Mbak Yeni menjadi tokoh NU, terus kemudian Mbak Hovifah juga Muslimat NU. Ini menjadi catatan penting penambahan kekuatan besar begitu dibandingkan dengan AHY. AHY memang surveinya sangat baik, tapi di satu sisi secara kultur ya dia akan tidak kuat begitu kan. Dalam artian bahwa di NU itu dia tidak kuat begitu, walaupun masanya sangat banyak sekali begitu. Dan kalau ini semua legowo menerima semua, ya tidak menjadi masalah begitu kan. Fix Anies Baswedan calon presiden begitu kan. Sedangkan Ganjar ya jauh, karena itu adalah junjungan para cebong begitu. Suara NU kebanyakan milih pasangan ini terlalu ke kanan. Anies di persepsi publik sudah kanan, ditambahi Hovifah yang jelas-jelas kanan. Ya nasionalis dong Hovifah itu ya. Jangan tanggung-tanggung ama Puan aja, mending duetkan Anies dengan Susi. Ini strategi pinter sih, memaksimalkan suara Jatim. Para fans kayak Pak Anies Baswedan memang nggak bisa undialis untuk menentukan siapa pasangan beliau. Duet terhebat itu Anies AHY, tapi kalau merebut suara terbanyak ya mau nggak mau harus ada dikorbankan. Anies Hovifah duet maut. Ini duet maut begitu kan. Saya mewanti-wanti dari dulu bahwa Hovifah itu sangat penting sekali untuk menjadi bursa dari wakilnya Anies Baswedan, dan Mbak Yeni itu sangat kuat sekali, kira-kira seperti itu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, PKS setuju duet Anies Hovifah di Pilpres 2024. Wow, sangat menarik juga begitu. Para cebong dan basar sekarang sudah ketar-ketir begitu. Ternyata Anies Baswedan itu punya satu tiket untuk maju di Pilpres 2024.
Partai Keadilan Sejahtera PKS setuju jika bakal calon presiden capres ya Partai Nasdem Anies Baswedan dipasangkan dengan Gubernur Jawa Timur yakni Khofifah Indra Prawansa di Pilpres 2024 sebab Khofifah dinilai mewakili segmentasi yang dapat melengkapi Anies untuk menuju kemenangan. Cocok kok Anies Khofifah mewakili segmen emak-emak, mewakili kaum Nahdliyin, mewakili orang Jawa, mewakili orang terpelajar, kata juru bicara jubir PKS Ahmad Mabruri saat dihubungi Merdeka.com. Dan bahkan dia berharap agar Anies Khofifah bisa disepakati oleh partai-partai yang tengah menjajaki koalisi perubahan, diantaranya adalah PKS, Demokrat, dan PKS dengan Nasdem. Dan bahkan mudah-mudahan berjodoh, ya bisa jadi jodoh begitu. Artinya menerima logowo ini semua ya tidak menjadi masalah untuk Partai Demokrat untuk kemenangan begitu kan. Lebih lanjut, Mabruri tak mempermasalahkan jika sosok capres yang akan dipilih adalah Anies bukanlah dari internal partai yang berkoalisi. Yang terpenting, kata Mabruri, semua partai bisa sepakat dengan cocok cawapres tersebut. Bahkan diketahui Partai Demokrat mendorong agar Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono sebagai capres Anies Baswedan. Sementara PKS mengusulkan Ahmad Herawan sebagai pendamping Anies di Pilpres 2024. Yang penting sepakat aja semua elemen koalisi perubahan imbuhnya. Bahkan Ketua Partai DPP ya Partai Nasdem Effendi Khoiri atau Gus Coy yang mengatakan sosok kalangan NU tersebut misalnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indra Prawansa, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU Saifullah Yusuf, dan Gus Ipul Putri Presiden Gus Dur Yani Wahid, dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun alias Gus Yasin. Kalau capres dari luas ini wacana bebas. Saya yang berwacana di dalam Nasdemnya dari nama itu ada juga yang disebut, cuma saya menambahkan, kata Gus Coy. Selain itu menurut Gus Coy sosok putra B.J. Habibie Ima Ilham Habibie juga pantas dipertimbangkan sebagai cawapres dari kalangan teknokrat. Dia mengungkapkan obrolan pengurus Nasdem pun cenderung menyodorkan nama dari lingkungan NU. Dia menyebutkan sejumlah nama seperti Khofifah, Gus Ipul, Yeni Wahid, dan Gus Yasin adalah nama-nama yang bebas dari partai. Kalau obrolan-obrolan di pengurus Nasdem level-level bawah, level menengah sampai level atas ya intinya antara lain ya dari kalangan NU pungkasnya. Dan saya menyoroti bahwa sangat menjadi kekuatan besar ketika Anies Baswedan diduetkan dengan Bu Khofifah, apalagi dengan Mbak Yeni begitu kan. Semuanya adalah dari NU begitu. Mau tidak mau sedikit demi sedikit ya orang-orang NU akan di situ begitu. Tetapi kalau stigma yang dibangun oleh NU adalah harus ke PKB ya tentu sedikit banyak suara NU ini akan pecah begitu. Dalam artian bahwa ya tidak semuanya yang yang Bu Khofifah anut itu adalah orang-orang NU begitu kan. Tetapi di satu sisi dia punya pengalaman yang luar biasa. Bagaimana dengan PKB? PKB itu banyak yang terafiliasi dengan NU begitu, atau NU yang terafiliasi dengan PKB begitu. Walaupun banyak yang kemudian masih stagnan ya terhadap pencalonan ini, tetapi menurut saya agak baik juga ketika Anies Baswedan masuk di radar dengan Bu Khofifah, diduetkan dengan Bu Khofifah begitu, atau bagaimana. Maka jalan satu-satunya adalah dua pilihannya antara Mbak Yeni dengan Bu Khofifah, itu sangat baik juga begitu kan daripada yang lain begitu. Gus Ipul bagaimana? Gus Ipul juga banyak sih yang tertarik dengan Gus Ipul, tapi di satu sisi lebih lebih potensial kalau itu di belakang Anies Baswedan itu adalah seorang perempuan yang ya tentu Bu Khofifah dengan Mbak Yeni begitu. Menurut saya seperti itu begitu. Dan bahkan saya sering menganalisis bahwa dari video-video yang lama saya Anies Baswedan dan Khofifah itu sangat kuat sekali memang. Walaupun ya secara potensial, secara netizen ketika ada survei memang sangat rendah sekali, tetapi secara suara ya kaum muslimat NU itu sangat banyak sekali dan bahkan akan tertuju kepada Bu Khofifah untuk menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu. Kesimpulan saya hanya satu, bahwa duet Anies Baswedan dengan Bu Khofifah atau Mbak Yeni itu sangat luar biasa dan bahkan bisa menang. Dan saya yakin itu pasti menang. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen ya, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.